Halo teman-teman semua, selamat datang di video demo aplikasi dari kelompok kami, yang dimana tim kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Mahesa dan bersama rekan saya Raimerta. Yang mana kami akan pada video ini akan menemukan aplikasi dari project UTS yang telah kami buat. Nah, untuk karena waktu terbatas, saya akan jelaskan secara singkat, ya yang dimana dashboard utama yaitu home, itu terdiri dari bagian paling atas yaitu bagian title, lalu ada bagian header-nya, bagian navbar, lalu ada konten utama yaitu ada card untuk jumlah buruh hadir dan jumlah cuti, lalu ada recap kehadiran. Yang dimana untuk tampilan ini, yaitu terutama di button navigasi itu saya buat di FTSX karena ini yang akan pertama kali di eksekusi function app. Yang mana untuk navigation sendiri itu saya pakai library bawaan React yaitu React Navigation Button Tabs. Yang dimana untuk menggunakan tab ini saya perlu function yang namanya create button tab navigator. Nah, tapi karena namanya terlalu panjang, saya simpan dalam variable tab agar menggunakan tulisan seperti yang di bawah ini. Nah, untuk tab navigator itu bisa bilang seperti kontainernya. Lalu baru kita masukkan beberapa banyak kita ingin membuat tabnya. Yang dimana bisa dipanggil dengan tab screen. Lalu nama tabnya apa, yaitu di sini name home. Lalu kita ingin arahkan saat user mengklik area tombol itu ingin diarahkan ke komponen atau halaman apa. Di sini contohnya ada akan didirect ke home button jika ngeklik home, kalau klik search ke search dan lain sebagainya. Lalu untuk option ini mirip seperti style lah ya. Jadi kita bisa isi beberapa style, salah satunya adalah icon. Yaitu kita bisa merubah icon untuk button navbar-nya. Bisa dipanggil dengan tab bar icon. Yang di sini saya juga punya tab bar icon yaitu sebuah function style untuk icon. Saya akan singgung sedikit untuk tab icon itu adalah sebuah variabel yang menampung 4 isi, yaitu pertama ada home, yang dimana akan memanggil icon materialization icon yang namanya home varian dengan 124, begitu juga dengan search history memiliki namanya masing-masing. Nah, untuk penggunaannya itu bisa dengan tab icon, kita sebut nama variabelnya, lalu spesifiknya apa .home atau .search dan lain sebagainya, seperti contoh di FTSX. Nah, itu untuk button navbar-nya, lalu kita akan masuk ke singgung sedikit ke button home button. Yang dimana home button ini itu adalah bisa bilang bingkainya dari halaman home ini. Karena hanya ada header, yaitu bagian ini bagian atas, yang ada hamburger, home, dan notification. Yang mana header ini adalah sebuah komponen yang saya buat di komponen title. Yang mana title di sini adalah prop-nya yang bisa kita isikan untuk lebih fleksibel menamai setiap halamannya. Contoh di sini title home. Nanti bisa diubah juga. Untuk navbar, komponen juga. Lalu ada home root ini untuk merutekan saat kita mengklik setiap navbarnya nih. Oke, lanjut ke navbar. Kita singgung sedikit ke title dulu. Untuk title itu simpel saja. Di sini ada icon untuk hamburger yaitu name menu. Lalu untuk teks, nah di sini di mana ada kita tidak buat secara manual, tapi kita simpan dalam sebuah prop yaitu di header. Nah, ini prop-nya title. Lalu ada icon lagi yaitu untuk notification. Lalu untuk navbar itu ada 4 button seperti yang di tampilan. Itu saya memakai touchable opacity karena lebih fleksibel dalam men-style dibandingkan dengan button bawaan. Jadi kalau saat touchable ini diklik itu akan ini artinya bisa diklik, dan saat diklik akan menavigasikan ke home dengan parameternya akan memanggil screen home. Begitu juga dengan navbar yang lainnya. Ini kenapa home semua? Karena semua navigasi itu ada di tab home. Jadi semua namanya home home home, screen-nya baru nanti berdasarkan navigasi apa yang diklik. Lalu lanjut ke search. Oke, search. Di search sendiri cuman ada sederhana, cuman ada title dan juga search bar. Yang dimana di sini ada header dan search komponen ini adalah komponen search bar yang saya buat. Ya, kita cek search bar. Nah, di search bar sendiri itu juga sederhana.
Saya tidak buat manual, install manual, tapi saya memakai, library yang saya temukan di tutorial YouTube, ya, yang di mana, kita cukup install dan import search bar dari React Native Paper. Lalu kita panggil aja search bar, lalu bisa kita style. Nah, untuk placeholder ini, itu adalah teks yang ada di tengah, kolom bar ini. Lalu onChange, text itu adalah teks yang kita ketikkan. Jadi, di sini ada 2 variabel, search dan set search. Search ini akan menampung setiap teks yang ditampung oleh set search. Dan set search ini itu akan langsung menyimpan sementara apa yang diketikkan user, misalnya A. Nah, itu akan langsung disimpan di set search. Nah, nanti saat user klik enter baru akan disimpan di search. Seperti itu kurang lebih. Lalu untuk, selanjutnya ada bagian history ya. Nah, history juga kami buat sederhana dan statis, masih statis. Jadi, apa namanya, untuk setiap, eee, kolom lah, setiap kolomnya ini, setiap isinya ini, setiap icon user-nya ini, itu dibuat di kontainer terpisah. Jadi masih statis, recap absensi, dan pakai tombol, dan ini tombolnya belum bisa diklik juga. Jadi masih statis. Lalu di profile, di sini juga statis. Jadi, untuk kecuali untuk image, kita sediakan image di asset image, yaitu kita panggil source require karena kita tidak memakai, gambar eksternal dari link, jadi kita pakai require. Nah, untuk, komponennya itu sederhana ya, ada satu untuk gambar dan juga nama, lalu satu lagi untuk, bagian informasi akun, lalu di sini untuk pengaturan akun dan lain sebagainya. Nah, ini untuk, tombol logout-nya, seperti ini style juga. Dan di sini juga kami sudah, memakai font font khusus, yaitu Fuzzy Bubble. Bisa dilihat di profile, di bagian style name, mana nih? Nah, ini nih, font family yaitu Fuzzy Bubble Regular, yaitu di pengawas A. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya, halaman homepage. Nah, elemen utama didefinisikan semuanya di file homepage.tsx. Nah, pertama-tama di bagian import kami menggunakan komponen seperti start card dan juga avatar. Secara ringkas, start card berisi informasi ringkas seperti jumlah buruh hadir dan jumlah cuti atau izin. Dan komponen ini sudah memiliki struktur title, value, dan juga current date. Nantinya, semua ini akan kami panggil pada halaman homepage.tsx. Untuk avatar.tsx, di sini digunakan untuk menampilkan ikon profil buruh dalam bentuk lingkaran. Balik lagi ke homepage.tsx, pada bagian kode ini menampilkan dua kartu statistik yang diletakkan secara horizontal menggunakan flag direction row. Ini memberikan ringkasan cepat mengenai kondisi absensi pada hari itu juga. Nah, berikutnya, kami juga membuat konten recap menggunakan kode seperti ini. Di dalamnya ada recap header yang berisi teks recap kehadiran dan icon filter untuk memberikan kesan bahwa data bisa difilter. Berikut tampilannya pada Android emulator. Nah, untuk data buruhnya, kami memakai susunan item sebagai berikut. Nah, struktur seperti ini menampilkan avatar buruh, nama buruh, dan nama mandornya. Baris berikutnya menggunakan format yang sama juga, hanya mengganti data buruh dan juga mandornya. Nah, secara keseluruhan, homepage ini berfungsi sebagai tampilan ringkas yang menyajikan informasi cepat berupa statistik dan daftar singkat buruh yang hadir dengan layout yang sederhana dan mudah dipahami. Berikutnya halaman absensi. Nah, komponen utama yang kami gunakan didefinisikan di absensi page.tsx ini. Nah, di bagian import, selain komponen seperti React, Vue, dan yang lainnya, kami juga mengimport search komponen yang sudah dibahas sebelumnya oleh Dwi Mahesa, dan import button. Sekilas tentang import button ini berisi property title dan juga on press, sehingga kami bisa menampilkan tombol dengan judul tertentu dan menentukan apa saja yang terjadi ketika tombol ditekan. Baik, balik lagi ke absensi page.tsx. Selanjutnya ada struktur header pada bagian kode ini. Nah, bagian ini digunakan sebagai judul kolom untuk tabel absensi.
Jadi pengguna bisa langsung lihat kolom apa saja yang tersedia, seperti contohnya kehadiran, hadir, alpha, dan izin. Berikut tampilannya pada Android emulator. Nah, lalu pada bagian daftar buruh, kami menggunakan pola yang sama untuk setiap item. Contohnya pada bagian kode ini. Nah, struktur kode ini menampilkan nama buruh dan mandor, lalu 3 kotak checkbox yang memiliki status hadir, alpha, dan izin. Nah, setiap baris berikutnya menggunakan format yang sama dengan data dummy yang berbeda. Berikut tampilannya pada Android emulator. Nah, di bagian paling bawah, pada bagian kode ini, terdapat dua tombol yaitu update dan submit yang berfungsi untuk menyimpan atau mengirim data absensi. Jika dilihat pada Android emulator, ini terletak di bawah nama buruh. Nah, secara keseluruhan, halaman ini menampilkan daftar buruh beserta status kehadirannya dengan layout yang rapi dan mudah dibaca. Oke, berikutnya halaman laporan. Pada halaman laporan ini, struktur utamanya diambil dari laporan page.tsx. Bagian paling atas, terdapat dua tombol filter untuk memilih tanggal dan status kehadiran. Bentuk kodenya bisa dilihat sebagai berikut. Setelah itu, tabel dimulai dengan header kolom yang ditampilkan menggunakan struktur seperti kode di bawah ini, dengan nama buruh, mandor, dan kehadiran. Daftar buruhnya sendiri menggunakan pola baris yang berulang, bisa dilihat pada kode di sini. Nah, setiap baris menampilkan nama buruh, mandor, serta status kehadiran dengan warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi. Semua dummy data mengikuti format ini, sehingga tampilan pada laporan page ini menjadi lebih konsisten dan juga rapi. Sedangkan komponen attendance card digunakan sebagai kartu ringkasan yang berisi title, value, dan date. Komponen ini berfungsi untuk menampilkan recap kehadiran secara cepat dalam bentuk card atau kartu. Berikutnya, halaman progress page.tsx. Pada bagian importnya, kami menggunakan card, text, dan progress bar dari React Native Paper agar tampilan progress terlihat lebih modern dan konsisten. Pada bagian data, kami membuat sebuah array yang berisi beberapa item pekerjaan. Setiap itemnya memiliki 3 informasi utama, seperti nama pekerjaan, nama mandor yang bertanggung jawab, serta nilai progres dalam bentuk angka desimal. Kemudian, pada bagian return, kami melakukan looping menggunakan data map untuk menampilkan setiap pekerjaan dalam bentuk kartu. Nah, di dalam kartu ini, kami menampilkan judul pekerjaan dan nama mandornya. Lalu, di sisi kanan, kami tampilkan persentase progres dengan menghitung item progres dikali 100 dan membulatkannya. Setelah itu, kami menampilkan visualisasi progres menggunakan progress bar. Progress bar ini memberikan tampilan bar berwarna sesuai persentase yang sudah dicantumkan di teks, sehingga pengguna bisa melihat perkembangan pekerjaan secara cepat, baik angka maupun visualnya. Nah, setiap kartu memiliki style padding, radius, dan jarak antar item agar tampilannya bersih dan mudah dibaca. Secara keseluruhan, progress page.tsx ini berfungsi untuk memberikan gambaran singkat kepada pengguna tentang sejauh mana setiap pekerjaan telah diselesaikan, lengkap dengan informasi mandor dan indikator progres yang jelas.